Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Dharma Sastra, guru di SDN 7 Sukawati, sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara daring di SDN 7 Sukawati. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Asana, tangan jali. Om Swastiastu. Ya, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan mulai pembelajaran di pagi yang cerah ini. Tadi pagi sudah Bapak kirim link WA-nya ya, di link WA berupa Zoom-nya. Sekarang kalian sudah masuk. Sebelum lanjut pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Sadu, silahkan pimpin temannya untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sudah. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik semua ya? Baik. Baik. Ya, sehat semua ya, karena ini udah kelihatan semua di sini. Nah, harus jaga tetap kesehatan ya di masa pandemi ini. Jadi harus cuci tangan, terus menjaga imun, menjaga jarak, pakai masker ya, itu penting kalau mau kemana-mana. Nah, sekarang Bapak akan share screen dulu. Sudah kelihatan videonya? Sudah. Sudah, ya. Sebelum kita pembelajaran, mari kita menyanyikan dulu lagu Hari Merdeka ya. Belah tahun 46, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Islam dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kali merdeka tetap merdeka, selama ayat masih dijaga. Ya tetap mempertahankan Indonesia, tetap sedia membela negara kita. Ya, itu tadi lagunya ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran lagi, pembelajaran sebelumnya masih ingat nggak? Kita belajar apa? Alat pernapasan hewan. Ya, itu yang kita pelajari adalah pernapasan hewan dan pernapasan manusia. Alat pernapasan manusia apa? Paru-paru, benar. Sekarang pembelajaran hari ini kita akan pelajari tentang pertama, kalian akan pelajari tentang usaha ekonomi, kemudian berikutnya adalah ada tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, yang ketiga tentang ini wacana menanam pohon, ya, mencari informasi pada wacana atau teks menanam pohon. Nah, sebelum kita masuk pelajaran tersebut, ada yang tanyakan dulu pelajaran sebelumnya? Pelajaran sebelumnya? Tidak. Tidak ya? Ya. Nah, coba kalian lihat bukunya sekarang. Buku kalian, tema 2.
udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, dan pembelajaran 3 sekarang ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, kalian nanti mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, ya. Yang kedua, kalian mampu menemukan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi yang ada di daerah tempat tinggal sendiri, ya. Yang ketiga, mampu menyajikan dalam bentuk peta pikiran jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi yang ada di daerah tempat tinggal sendiri. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pelajaran kita hari ini. Sekarang Bapak lanjutkan. Nah, kalian lihat gambarnya? Gambarnya lihat nggak? Lihat. Lihat. Nah, gambar yang kanan atas. Kanan atas ini. Nah, gambar apa ini? Pertanian. Pertanian. Apa spesifikasinya apa? Apa lebih khususnya apa ini? Kalau ini sawah, sawah. Ya, ini sawah ini ya. Kemudian kalau yang ini apa? Yang bawahnya? Perkebunan. Perkebunan. Perkebunan apa? Perkebunan apa? Teh. Teh, benar. Kalau ini apa ini yang atas ini? Ini perkebunan juga ya. Tapi ini mungkin tanaman yang mau dibudidayakan di ini ya. Nanti ditanam ulang lagi. Pembibitannya ini. Ya, pembibitannya. Nah, kemudian yang kiri atas. Kanan atas. Maaf, kanan atas. Ini apa? Peternakan. Peternakan. Ini peternakan sapi ya. Yang ini sapi, yang sebelahnya juga sapi. Kemudian di kanan bawah, ini apa? Bawah? Perikanan. Perikanan. Ini ya perikanan nih. Semua nih. Tiga-tiganya perikanan. Yang ini apa? Yang kiri bawah? Apa? Perdagangan, benar. Transaksi ini ya. Ini ada penjual pembeli, berarti ini perdagangan. Kita lanjut ya. Nah, ini lagi apa nih? Yang kiri atas pertambangan. Ini pertambangan 2 ya. Ini pertambangan gambarnya. Kalau bawah lagi ini Perdagangan. perdagangan bisa apa? Perindustrian. Perindustrian, benar. Pedagang perindustrian masuk sini ya. Ini juga ya, ini perindustrian tekstil, kain. Ini kain juga. Ini apa nih? Kalau ini kayu. Berarti perdagangan atau perindustrian furnitur ya. Furnitur itu seperti meja, kursi yang itu ya. Ini. Kemudian coba lihat yang ini. Nah, ini nih yang kanan atas. Kanan atas. Ini apa kanan atas nih? Apa nih? Kehutanan. Kehutanan. Berarti menghasilkan apa? Menghasilkan Kayu. kayu. Kemudian di bawah ini apa? Ini apa nih? Ini yang kiri bawah. Perindustrian. Perindustrian. Perdagangan bisa, perindustrian bisa. Ini condongnya ke perindustrian ya. Ini apa perindustrian apa nih? Mobil. Ya, merakit mobil. Ini perindustrian mobil. Jadi merakit mobil nih ya. Yang kirinya itu merakit sepeda motor. Yang atasnya makanan ya. Jadi bisa daging ikan. Biasanya daging ini daging. Jadi pengemasannya dalam industri. Nanti biar bisa dijual. Nah, itu. Ini semua sebenarnya ada kaitannya dengan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi ya. Jadi jenis dan usaha kegiatan. Sekarang lanjut. Nah, ini sedikit.
Jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Ya. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi semua kegiatan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan kegiatan ekonomi. Saat seorang melakukan tindakan ekonomi, tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan kegiatan ekonomi adalah satu, untuk memilih barang atau jasa yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ya, memilih barang atau jasa yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ya. 2, mengidentifikasi perbedaan kualitas barang dan jasa yang akan digunakan. 3, untuk memilih kebutuhan mana yang lebih prioritas. Nomor 4, untuk mempertimbangkan untung rugi dari pilihan yang telah dibuat. Nah, Bapak sampaikan dulu pembelajarannya nanti kalian akan dibagikan LKPD, ya. Kemudian LKPD-nya itu dikerjakan diri. Ada 3 kegiatan dalam LKPD itu, kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3. Nanti kalian akan kerjakan mandiri semuanya, ya. Di dalam satu kegiatan ada beberapa tagihan. Nah, itu nanti kalian kerjakan, ya. Coba perhatikan, amati tayangan video berikut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat berdasarkan bidangnya pada muatan pelajaran IPS KD 3.3 kelas 5 tema 2 subtema 1. Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat beragam. Hal ini menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakatnya. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut ini adalah jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat berdasarkan bidangnya. Yang pertama yaitu usaha agraris. Usaha agraris dibedakan menjadi 2, yaitu pertanian dan perkebunan. Pertanian adalah mengelola suatu lahan atau tanah dengan bercocok tanam. Hasil pertanian berupa padi, jagung, sagu, kacang, dan umbi-umbian. Seperti pada gambar, ada petani yang sedang menanam padi. Usaha agraris yang kedua yaitu perkebunan. Perkebunan adalah penanaman lahan atau pembudidayaan berbagai jenis tanaman pada lahan yang luas. Macam-macam tanaman perkebunan dibedakan menjadi 2, yaitu tanaman musiman yang berumur pendek dan tanaman tahunan yang berumur panjang. Contoh tanaman musiman adalah tebu, tembakau, rosella. Sedangkan contoh tanaman tahunan adalah kelapa sawit, kopi, teh, cengkeh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Berikut ini adalah cara-cara untuk meningkatkan hasil produksi sektor agraris. Yang pertama adalah intensifikasi, yaitu usaha untuk mengelola lahan yang ada sebaik-baiknya, seperti dengan cara menanam bibit unggul, membuat pengairan, menggunakan pupuk, dan pemeliharaan tanaman dengan baik. Yang kedua yaitu ekstensifikasi, yaitu usaha untuk memperluas lahan yang sudah ada untuk meningkatkan hasil pertanian, seperti membuka hutan atau ladang untuk lahan pertanian. Cara yang ketiga yaitu diversifikasi. Diversifikasi adalah usaha memperbanyak jenis tanaman yang ditanam dalam suatu lahan untuk menghindari ketergantungan pada satu jenis tanaman saja. Cara yang keempat yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi adalah usaha memperbaiki lahan pertanian yang sudah tidak subur, seperti mengganti jenis tanaman yang ditanam. Cara yang kelima yaitu mekanisasi. Mekanisasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin pertanian modern, sehingga pekerjaan lebih cepat selesai dan efektif. Ya, itu tadi penjelasannya ya. Tadi kalian sudah mengamati video tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan
ekonomi ya, itu tadi penjelasannya ada pertanian, perkebunan, kemudian perikanan, ada peternakan, ada pertambangan, terus sampai usaha jasa. Nah, itu jenis-jenisnya. Sekarang kita masuk ke pengertian tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan dalam kurung alam, lingkungan alam sosial dan budaya, kemudian negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Setiap individu manusia mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu bagian dari kehidupan manusia. Jadi tanggung jawab itu adalah bersifat kodrati, jadi memang dibawa oleh manusia dari sejak lahir sampai meninggal ya, itu. Nah, tanggung jawab individu meliputi, nah, pertama ada tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, ya, dapat diwujudkan dengan bentuk tindakan memenuhi kewajiban diri dalam mengembangkan kepribadian. Contohnya, bertanggung jawab atas apa perbuatan yang telah dilakukan terhadap diri sendiri. Tuh. Atau bisa juga misalnya diberikan tugas sesuatu harus dipertanggungjawabkan tugas itu karena diberikan istilahnya amanah gitu ya, harus menyelesaikan, misal tugasnya harus diselesaikan. Penyelesaian tugas itulah yang disebut dengan tanggung jawab, gitu ya. Kemudian tanggung jawab terhadap keluarga dapat ditunjukkan antara lain dalam bentuk tindakan menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan keluarga. Contoh, ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya. Betul nggak? Betul. Betul, ayahnya kerja ya. Kemudian anak rajin dan disiplin belajar di rumah. Nah, itu timbal baliknya, betul. Kemudian ibu mengurus anak dengan baik dan lain-lain. Kemudian tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Bangsa dan negara nih dapat diwujudkan dengan bentuk tindakan melaksanakan hak dan kewajiban. Contohnya, mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku. Nah, itu ikut serta dalam upaya bela negara, kemudian ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, ikut mengharumkan nama bangsa melalui kejuaraan tingkat internasional untuk di segala bidangnya dan lain sebagainya. Caranya, cara-cara ada contoh tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ya. Yang paling sederhana itu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kayak kemudian nomor 4, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dapat ditunjukkan dalam bentuk tindakan mematuhi perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Ini berkaitan dengan agama ya. Keagamaan ya. Contoh tindakannya beribadah tepat waktu sesuai ajaran agama yang dianut dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Pengertian masyarakat. Ada masyarakat. Tadi tanggung jawab, sekarang masyarakat. Apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Ya, kalau Pak geser, nah ini sama. Ya, jadi masyarakat itu ada budayanya. Nah ya, ada kebudayaan dalam masyarakat. Itu. Ya. Manusia dalam arti seluas-luasnya, manusia yang banyak, jumlahnya banyak, sebanyak-banyaknya, tapi terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi mereka menganggap orang ini yang banyak ini punya budaya yang sama. Misalnya seperti orang Bali gitu, punya budayanya sama. Jumlah orang banyak, budayanya sama. Ada ngaben, ada metatah, pakaian adatnya sama. Nah, itu namanya budaya. Jadi ada kebudayaan yang sama dimiliki. Itu masyarakat. Dah. Di dalam sebuah masyarakat terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakatnya. Jadi dalam masyarakat itu sendiri ada aturan. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ya, ada aturan. Setiap masyarakat punya aturannya
sendiri-sendiri, ya, tidak sama. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Jadi kalau mematuhi aturan itu menjadi tanggung jawab dari setiap warga masyarakat itu sendiri. Jadi mereka punya tanggung jawab untuk mematuhi aturan yang sudah mereka sepakati. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sekarang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Terdapat banyak tanggung jawab warga masyarakat. Bentuk tanggung jawab warga masyarakat tercermin dari pelaksanaan tugas, hak, tugas, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Seperti, nah ini, 1, menjaga keamanan lingkungan. Ya. 2, ikut musyawarah bersama warga masyarakat. 3, melakukan penghijauan di lingkungan tempat tinggal. Mencari informasi dalam teks. Ya, mencari informasi dalam teks menggunakan apa? Kata-tanya. Jadi kalau mencari informasi dalam teks kalian harus menggunakan kata-katanya ya. Kata-katanya apa saja? Apa, siapa, Apa? di mana, terus kapan. Oh, Ya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Ya, itu. Sekarang ini penjelasannya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Kita dapat memperoleh informasi penting dari bacaan dengan menggunakan kata tanya. Nah, berikut ini adalah beberapa kata tanya dan fungsinya. Apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan peristiwa, benda, atau pengertian. Contoh, ini contoh ya. Apa yang dilakukan rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta? Jawabannya mereka langsung menuju rumah Laksamana Maida. Ini menggunakan kata tanya apa. Ya, apa berkaitan dengan menanyakan peristiwa, benda, atau pengertian. Nomor 6. Mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Ya, contoh, mengapa rumah Laksamana Maida dipilih sebagai tempat perundingan proklamasi? Karena dianggap aman dari gangguan Jepang. Nah, ini adalah alasan ya. Sekarang silahkan buka LKPD-nya. Nah, ini kegiatan satunya ya. Kegiatan 1. Kalian bisa tanya dulu tentang ini, cara pengisiannya bagaimana, silahkan ditanyakan ke Bapak ya. Nanti ingat diisi identitas dulu ya. Identitas dulu, kemudian kalian baru menjawab ini. Identitasnya diisi di sana ya, sudah ada tempatnya. 3. Nah, ini LKPD pertama ya. Jadi LKPD pertama ini ada instruksinya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan mengamati PPT tayangan video tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Jadi jawabannya ini ada pada video tayangan tentang jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Nanti kalian isi di sini jawabannya ya. Nomor 1, nomor 2. Ya. Kegiatan ekonomi itu apa, sedangkan tujuan dari kegiatan ekonomi apa. Sudah ya, sudah. Pak, pikirannya gimana cara buatnya, Pak? Yang ini berarti yang LKPD 3 ya. Kalian baca dulu ini wacana hari menanam pohon, sudah dibaca. Terus masukkan nih, cari informasinya kapan. Kapan itu kan menanyakan waktu, berarti kapan dilaksanakan hari menanam pohon. Itu kalian isi di sini jawabannya. Apa? Dan kalau apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan pada hari menanam pohon? Kalian jelaskan di sini. Isi tulisannya. Kemudian yang ini siapa yang melakukan? Nah, di teks hari menanam pohon itu apakah yang melakukan kegiatan itu? Siapa saja? Ditulis di sini semua. Begitu seterusnya, mengapa, di mana,
dan pohon apa yang ditanam. Itu diisi. Ya. Makanya baca dulu teksnya ini, baru kalian mengisi peta pikiran ini, kotak-kotak yang biru, yang warna merah ini, merah muda ini. Ajukan pertanyaan ini pada teksnya. Kapan hari menanam pohon dilaksanakan? Oh, lihat dah ini waktunya kapan, tanggal berapa, jam berapa itu. Kemudian apa yang dilakukan pada hari menanam pohon? Apa yang dilakukan mereka? Kegiatan apa dilakukan? Nah, itu baru diisi di sini jawabannya. Dan begitu seterusnya, ya. Ya, paham ya? Udah. Sudah selesai semua, Nana? Sudah selesai? Udah. Nah, Sudah. Ya, sekarang kita lanjut. Kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Dari yang LKPD 1 siapa? KPD 1. siapa? Oh ya, Aryamo. Silahkan, Aryamo. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi Ya, adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. ya. Terus? Dua, apa tujuan dari kegiatan ekonomi? Bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dah. Selanjutnya, tagihan berikutnya. 1, agraris. Pertanian padi, perkebunan jagung dan teh. 2, peternakan. Peternakan hewan kecil ayam, peternakan hewan besar sapi. Peternakan unggasan bebek. Perikanan darat, lele, cupang. Perikanan laut, ikan teri, ikan bawal putih. 4, pertambangan mineral logam. Mineral logam di tempat saya, di tempat tinggal saya tidak ada. Ya, terus? Logam di tempat tinggal saya tidak ada. Terus? Sumber energi, minyak bumi, batu bara, gas alam. Kehutanan di tempat tinggal saya tidak ada. Perdagangan kerajinan tangan, perindustrian tahu. Ya, itu LKPD 1 ya. Sudah disampaikan sama Aryamo. Terima kasih Aryamo. Kasih tepuk tangan ke Aryamo. Ayo. Ya. Nah, yang terakhir ini pasti untuk Sadu nih, silakan. Sadu, yang terakhir. Apa yang dilakukan? Menanam pohon. Siapa yang melakukan? Semua warga di Indonesia. Mengapa kita harus menanam pohon? Supaya lingkungan menjadi bersih dan udaranya tidak kotor. Ya. Terus? Yang ditanam, pohon yang ditanam bermacam-macam. Di mana kegiatan dilakukan? Di hutan. Kapan? 8 November. Ya, kapan berarti waktunya? Ya, itu Sadu mengerjakan ini ya peta pikiran dari membaca wacana hari menanam pohon. Ya, tepuk tangan dulunya. Ayo. Kasih aplaus dulu untuk Sadu. Ya, udah berarti semua udah bisa membuat ya. Nah, itu semua nanti kalian kumpulkan ke Bapak ya. Ini semua sudah dikerjakan dan hasilnya cukup bagus dikerjakan. Jadi kalian udah paham mengerjakan LKPD-nya. Dah. Nanti untuk LKPD ini silahkan dikumpul ke Bapak lagi ya. Nah, untuk belajar hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini sebenarnya? Apa yang kita sudah pelajari hari ini? Yang pertama apa? Ada yang bisa? Pertama kita mempelajari tentang usaha. Benar, usaha atau jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Seperti apa? Seperti apa? Contohnya perdagangan. Apa lagi?
Industrian. perindustrian, pertambangan, peternakan, Perikanan. ya. Nah, itu semua perikanan. Dah. Kemudian setelah itu kita belajar tentang apa lagi? Tanggung Jawab. jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu merupakan tanggung jawab bagi setiap warganya, ya. Tanggung jawab itu adalah hak yang dibawa dari sejak lahir oleh manusia. Jadi selain tanggung jawab terhadap sebagai warga masyarakat, manusia juga bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap keluarga, bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dan bertanggung jawab terhadap Tuhan. Itu ya. Contoh bertanggung jawab terhadap Tuhan apa? Contohnya Beribadah. beribadah, ya, beribadah tepat waktu, terus menjauhi larangannya. Jadi berkaitan dengan agama, ya. Kalau tanggung jawab terhadap keluarga, contohnya kalau kalian kan jadi siswa, apa tanggung jawab kalian sebagai untuk keluarga? Belajar dengan tekun, ya, belajar dengan rajin, ya, tekun, belajar dengan baik, ya. Kalau ayah pasti tugasnya mencari apa? Nafkah untuk diberikan kepada kalian, ya, diberikan kepada anak-anaknya dan istri, ya. Kalau ibu tugasnya mengurus keluarga, yang mengurus anak. Nah, itu. Kemudian lagi satu, apa yang kita pelajari lagi setelah itu? Apa? Mencari apa? Informasi dalam teks. Menggunakan apa? Menggunakan kata tanya. Apa saja kata tanyanya? Kapan, mengapa? Ya, kapan, mengapa, terus apa? Di mana, siapa, bagaimana. Ya. Kalau yang kata tanya yang menanyakan tentang waktu apa? Apa digunakan? Kapan. Kalau menanyakan tentang peristiwa. Kalau peristiwa apa, ya? Kalau kata tanyanya apa. Nah, itu penggunaannya, ya. Jadi apa untuk menanyakan peristiwa atau kejadian, kemudian di mana menyatakan tepatnya, kapan itu menanyakan tentang waktunya. Kemudian mengapa itu alasan, bagaimana itu adalah cara. Sedangkan siapa orang yang ada dalam peristiwa itu atau melakukan. Nah, itu ya penjelasnya masing-masing. Berarti udah bisa semua buat kesimpulannya. Nah, untuk belajar hari ini, bagaimana belajar hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, ya. Kemudian sebelum Bapak tutup pelajarannya, evaluasi untuk belajar hari ini itu di Google Form, Bapak sudah tampilkan linknya di sini. Kemudian kalian bisa mengaksesnya lewat link yang sudah Bapak kasih di grup juga, ya. Nanti dikerjakan. Terus Bapak kasih waktu sampai jam jam 2 siang lah. Ya, nanti jam 2 siang selesai. Kemudian rencana pembelajaran berikutnya itu kalian pelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 yang masih berkaitan dengan usaha atau jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi, masih ada hubungannya dengan itu, ya, yang akan difokuskan pada usaha jasa. Silakan dibaca, ya, dibaca-baca pembelajaran 4, ya, halamannya halaman 37, ya. Nah, ya, jadi sebagai penutup, Bapak akhiri pembelajaran ini
dengan mengucapkan Rama Santi dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ano, Rama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian bisa keluar dari Zoom dan selamat siang.